Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Celia Ramawati, NIM 1201691 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelima pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu tentang tabayun, yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SLMM. Pertama-tama, apa definisi dari tabayun itu sendiri? Dalam bahasa Arab, tabayun artinya mencari kejelasan hingga terang dan benar. Sementara itu, secara istilah, pengertian tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek and recheck, memverifikasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Tabayun merupakan akhlak mulia yang merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Tabayun sangat penting dalam pemasaran karena jika kita ingin membeli suatu barang, kita harus teliti dalam membeli barang yang akan kita inginkan dan harus mencari kejelasan dari barang yang akan kita beli dengan jelas dan benar keadaannya. Tabayun ini juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibbu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Isi kandungan dari surah ini adalah menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal, yaitu apabila ada orang fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka menelitinya dan tidak langsung menerima beritanya. Karena jika demikian, terdapat bahaya yang besar dan kita akan terjatuh ke dalam dosa. Selanjutnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang mutlak dan benar, berlaku sepanjang zaman dan mengandung ajaran dan petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Penjelasan tentang Al-Quran ini dapat kita lihat dari surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Isi kandungan dari surah ini menjelaskan bahwa sunnah adalah wahyu dari Tuhan untuk Rasulnya dan bahwa dia sempurna dalam apa yang dia ceritakan tentang Allah SWT yang satu dan hukumnya, karena perkataannya bukan berasal dari nafsu, melainkan dari wahyu. Globalisasi informasi dan komunikasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang berita dan pembicaraan pihak ke pihak. Adapun pengaruhnya yaitu pertama, peningkatan kecepatan, kemudahan, serta akurasi dalam pertukaran informasi. Perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi membuat globalisasi komunikasi berjalan semakin pesat. Misalnya, ketika kita ingin mencari suatu barang, tidak perlu lagi jauh-jauh untuk ke suatu tempat. Cukup mencari dan membeli di gadget jauh lebih cepat, mudah, dan relatif lebih murah dengan akurasi yang tinggi dibandingkan harus pergi mencari dan membelinya jauh-jauh. Kedua, membuka pasar baru. Dengan adanya globalisasi komunikasi dan informasi, membuat semakin mudahnya komunikasi dan informasi bisnis lintas budaya, membuka peluang pasar baru. Permintaan akan produk atau jasa dari suatu negara dapat datang dari negara manapun dengan akses langsung. Keuntungan
Terbukanya pasar baru terutama dirasakan oleh para pemilik usaha kecil dan menengah. Dengan berbagai aplikasi komunikasi modern yang bersifat global, para pemilik usaha kecil atau menengah dapat memasarkan produknya bahkan hingga ke luar negeri tanpa memerlukan banyak biaya serta usaha. Selain itu, dengan adanya internet banking semakin mempermudah transaksi jual beli secara online. Pertama, saya akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatuh bihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 6 ini menerangkan tentang adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal, yaitu apabila ada orang fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka menelitinya dan tidak langsung menerima beritanya, karena jika demikian, terdapat bahaya yang besar dan akan terjatuh dalam dosa. Kaitannya dengan pemasaran adalah, jika sebuah perusahaan mengeluarkan suatu produk, kemudian pemasar membawa info atau berita tentang suatu produk tersebut, sebaiknya kita meneliti setiap kebenarannya yang dibawakan pemasar dalam memasarkan sebuah produk tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni ismu wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ajihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang pertama ini adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Selanjutnya, dijelaskan bahwa Allah melarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang manusia untuk gibah. Gibah merupakan membicarakan orang lain yang tidak hadir, dan yang dimana jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia akan tidak suka. Gibah dalam ayat 12 ini ibaratkan memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Saya akan membacakan Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna solihati anna lahum ajron kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 9 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu Al-Quran, sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya. Menyangkup semua jenis ilmu, kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbil Alamin, dengan dalil-dalil, hujah-hujah, aturan-aturan, dan nasihat-nasihat yang dikandungnya. Al-Quran ini menjadi faktor banyaknya manusia yang memperoleh hidayah dan ia mengatakan kepada jalan yang lebih lurus dan lebih terang. Maksudnya, petunjuk Al-Quran lebih lurus, adil, dan paling benar dalam persoalan amalan, persoalan akidah, serta isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 82 sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran mengandung daya penawar dan rahmat bagi kegelisahan manusia, supaya manusia dapat hidup bahagia, yakini memiliki jiwa yang sehat dari penyakit mental, agar manusia terhindar dari kegelisahan dan kecenderungan kepada kebatilan. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah ketika menciptakan dan memasarkan produk, haruslah sesuai dengan pedoman hidup kita, yaitu sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan menjadi penawar dan rahmat hidup kita, serta jika kita mengikuti pedoman tersebut, maka kita akan terhindar dari kegelisahan dan kecenderungan kepada kebatilan. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 144 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin, yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 144 ini adalah Muhammad itu tidak lain melainkan seorang rasul yang telah dahulu daripada rasul. Apakah jika ia mati atau terbunuh kamu akan berpaling atas tumit-tumit kamu? Padahal barang siapa berpaling atas dua tumitnya, maka tidak akan ia menyusahkan Allah sedikit pun, dan Allah akan balas mereka yang menerima kasih. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah, janganlah sekali-kali kita murtad hanya karena kita ingin memasarkan ataupun menciptakan sebuah produk yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Karena dengan murtad itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, melainkan akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian saya akan bacakan Quran surah Al-Isra ayat 36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada da kullu ulaika kana anhu mas'ul, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 36 ini adalah menjelaskan bahwa janganlah kita mengikuti apa yang kita tidak punyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, jangan mengaku melihat apa yang tidak kita lihat, jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak kita dengar, atau mengalami apa yang tidak kita alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. Kaitan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah, janganlah mudah mempercayai dan mengikuti suatu hal yang kita tidak ketahui hanya dengan mendengar omongan orang lain yang berkata bahwa produk yang dipasarkan oleh suatu perusahaan tidak bagus karena pendengaran, penglihatan, ataupun hati nurani. Semua itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Saya akan membacakan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Isi kandungan dari surah Al-Ahzab ayat 70 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya, seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah ketika pemasar dari suatu perusahaan memasarkan produk, janganlah kita berbohong dalam memasarkannya. Karena dalam ayat ini menjelaskan untuk kita selalu berperilaku jujur, salah satunya kejujuran dalam perkataan. Selanjutnya ada surah Qaf ayat 18 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Isi kandungan dari surah Qaf ayat 18 ini menjelaskan bahwa tidak ada kata atau kalimat yang diucapkan manusia kecuali ada malaikat yang dekat dengan ucapan dan tindakannya lalu mencatat dan menjaganya. Dia ada di sisinya dan tidak dapat dipisahkan untuk menulis kebaikan dan keburukan. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah berhati-hatilah dalam memasarkan sebuah produk. Jangan sampai kita melakukan sebuah kejahatan, karena dalam ayat ini menjelaskan apapun yang kita perbuat, ada malaikat yang siap siaga untuk selalu mencatat dengan sangat teliti apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Selanjutnya ada surah At-Taubah ayat 67 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa ya'biduna aydiyahum nasullaha hafa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 67 ini menerangkan tentang orang-orang munafik dari kaum laki-laki maupun perempuan yang memiliki sifat yang sama. Mereka kebalikan dari orang-orang beriman. Maka mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat kemungkaran dan melarang perbuatan baik serta sangat kikir, sehingga mereka tidak menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Mereka berpaling dan lalai dari Allah, sehingga mereka hanya sedikit sekali mengingat Allah. Maka Allah pun melalaikan mereka dari rahmatnya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu telah keluar dari ketaatan Allah dan dari jalan kebenaran menuju kemaksiatan dan jalan kesesatan. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah dalam memasarkan produk, sebaiknya perusahaan menghindari dari yang namanya kikir, karena dalam ayat ini ditegaskan apabila kikir, maka siap-siap bahwa Allah akan melupakannya. Kemudian ada surah An-Nur ayat 15 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyin wa hu indallahi azimu. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.
Isi kandungan dari surah An-Nur ayat 15 ini menjabarkan tentang bahwa intikah di waktu berita bohong itu kalian terima dan kalian sebarkan dari mulut ke mulut, meski sesuatu yang batil, padahal kalian tidak mengetahui benarannya sedikit pun, dan menganggapnya hal ringan saja. Padahal ia di sisi Allah adalah besar karena di dalamnya terdapat kedustaan dan tuduhan palsu terhadap orang yang tidak bersalah. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah, janganlah sekali-kali menyebarkan fitnah agar mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pesaingmu, karena itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Perbedaan penafsiran ayat Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat Tabayun adalah, pertama, dari Muhammad Quraisy Shihab sendiri dalam menafsirkan ayat tentang Tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa berita yang beredar di masyarakat harus diteliti kebenarannya dan orang yang menyampaikan berita atau dalam hadis disebut para perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis, apakah orang itu selalu berdusta atau tidak pernah berdusta? Sebanyak apapun orang yang mengedarkan berita, belum tentu berita itu benar, karena mereka hanya mengetahui dari orang lain yang tidak mengetahui secara pasti asal-muasal berita itu. Orang yang mengedarkan berita harus memenuhi syarat-syarat seperti jujur, adil, dapat dipercaya, dan beriman. Sedangkan menurut ayat Al-Qarni ada dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa berita harus diteliti dan diseleksi kebenarannya, jangan sampai salah orang dan jangan sampai menyakiti hati orang yang tidak bersalah. Dan jangan menyesal karena kekeliruannya menuduh orang lain yang tidak melakukan kesalahan. Sedangkan persamaan mereka dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, yaitu menurut Muhammad Quraisy Shihab dan ayat Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayanu sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang-orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Selanjutnya, ada pun macam-macam model riset menurut Islam, yaitu pertama, riset bayani, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri dari beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Yang kedua, riset istiqra'i, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Yang ketiga, ada riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Di sini biasanya digunakan ilmu mantik dan juga filsafat. Yang keempat, ada riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen, misalnya atas penemuan obat atau vaksin seperti itu. Dan dilakukannya pun dengan tes laboratorium. Contohnya seperti mencoba metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Yang kelima, riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan dari tabayun sendiri adalah yang pertama, menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan kepada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Yang keenam, mengkokohkan kaum muslim. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih makan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi, sehingga informasi bisa simpang siur. Pesan yang disampaikan hanya terekam di dalam memori manusia, dan ketika diteruskan kepada orang-orang berikutnya, sangat mungkin terjadi pengurangan, penambahan, bahkan distorsi. Masalah ini bisa diatasi setelah munculnya budaya tulis di masyarakat. Tulisan menyimpan informasi dengan lebih baik dibandingkan ingatan di kepala manusia, serta bertahan lebih lama. Walaupun tetap saja dapat terjadi kesalahan dalam membacanya dan memberi makna di mana di masa modern sekarang, masa komunikasi berlangsung sangat cepat dan masif secara lisan dan tertulis menggunakan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi, di masa modern ini, kesimpang siuran informasi semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media seperti media sosial. Saluran informasi dikuasai secara personal karena setiap pemilik perangkatnya bisa mengunggah tulisan, gambar, maupun rekaman dengan tujuan baik ataupun bisa juga tujuan buruk. Tersebarlah berita-berita tanpa terkecuali yang palsu, maka sangat urgent menyikapinya dengan hati-hati dan teliti. Urgensi tabayun sangat jelas pada kasus yang menjadi latar belakang turunnya ayat ke-6 surat Al-Hujurat itu, dan relevansinya semakin dirasakan di dalam kehidupan modern. Selanjutnya saya akan membahas
Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan tertentu. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas, kepemilikan hartanya maupun profitnya atau laba yang diperoleh. Namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Jadi, lingkungan bisnis Islam adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan yang mana harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Adapun variabel lingkungan bisnis adalah yang pertama, variabel sosial. Faktor demografis seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan lainnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Yang kedua ada faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan dan lain. Yang kedua ada variabel ekonomi. Berkaitan erat dengan indikator ekonomi bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan produk nasional dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada variabel politik. Faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang keempat, variabel teknologi. Kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dengan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, perusahaan tersebut bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan untuk bisa meraih keuntungan maksimal. Selanjutnya ada perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini. Memang ada sesuai tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru. Dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru yang dalam hal teknologi. Selagi jika penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Karena Islam itu sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Misalnya saja seperti produsen di Jepang yang dalam menjalankan bisnisnya sudah banyak menggunakan bantuan tenaga mesin atau robot yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka ciptakan dengan sesempurna mungkin menyerupai manusia. Meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Hal ini jelas tidak memberikan kemaslahatan untuk umat, karena akan ada banyak pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh manusia, tapi malah dikerjakan oleh robot atau mesin. Meskipun robot atau mesin itu yang mempergerakannya adalah manusia, akan tetapi hal ini kurang dirasakan manfaatnya. Malah banyak menimbulkan kerugian atau mudaratnya, seperti berkurangnya lapangan pekerjaan, timbulnya rasa malas, dan lain sebagainya. Atau misalnya mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalisme sosialis, yang secara kacamata Islam, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik, dan yang paling baik yang mendepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Selanjutnya dari artikel yang telah diberikan, dan setelah saya teliti dan saya baca, saya dapat memperoleh bahwasanya perusahaan yang islami sudah pastinya akan menaati peraturan kaidah Islam, misalnya tidak menggunakan transaksi bunga seperti pada banyak bank konvensional yang bisa mengarah ke arah riba. Dan lingkungan bisnis juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis di suatu lembaga atau organisasi perusahaan. Yang saya terapkan untuk menjalankan bisnis saya adalah saya akan menghapus dan tidak memperlakukan transaksi bunga ataupun transaksi yang dapat memberatkan pelanggan saya, serta saya juga melihat bagaimana lingkungan bisnis yang akan saya tempati dan saya kembangkan untuk bisnis saya. Karena dengan melihat dan bisa beradaptasi dengan lingkungan bisnis kita sendiri, kita dapat menghasilkan keuntungan maksimal dan juga dapat sesuai dengan syariat-syariat Islam. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami? Ciri-cirinya yaitu jika perusahaan Islami, pelaku bisnisnya sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnisnya, dari asas sampai manajemen sumber daya manusia yang digunakan. Bisnis berbasis syariah selalu menjalankan kewajiban dan haknya antara sama manusia dan kepada Allah SWT. Pengaturan kegiatan ekonomi Islam dalam hal berbisnis menggunakan instrumen hukum menurut agama yaitu syariat Islam, agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam.
Sedangkan perusahaan non-Islami menganut asas materialisme yang sesuai akad kerja atau sesuai keinginan pemilik modal dan tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan proses dan keluaran keuangan. Adapun perbedaan mendasar antara perusahaan non-Islami dengan perusahaan Islami yakni terkait kebutuhan. Kebutuhan dalam bisnis perusahaan non-Islami sifatnya tidak terbatas. Maksudnya, selama ada permintaan, maka bisnis perusahaan non-Islami akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Sebagai contoh, jika ada permintaan minuman keras, bisnis perusahaan non-Islami akan menyediakannya untuk pasaran. Hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam bisnis perusahaan Islami. Bisnis perusahaan Islami memiliki kebutuhan yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini, ketika ada permintaan atas suatu kebutuhan perilaku bisnis Islami, harus bisa memilah untuk mencegah dampak yang buruk. Selanjutnya ada pengertian dari lingkungan bisnis Islami. Pengertian lingkungan bisnis Islam adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan yang mana harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islami, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim mengacu pada pendapat sebagaimana dicanangkan oleh bahwa bermuamalah bertransaksi dengan non-Muslim dalam urusan dunia diperbolehkan seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaannya adalah lingkungan bisnis non-Islami tidak menggunakan atau menetapkan syariat-syariat Islam. Jika disuruh memilih antara perusahaan Islami dan non-Islami, tentu saya akan memilih perusahaan Islami. Karena hal ini, perusahaan lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat, semisal transaksi bunga pada bank konvensional di mana bunga bank jelas-jelas dilarang berdasarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Namun bunga pada perusahaan lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. Selanjutnya ada urgensi lingkungan bisnis Islam. Urgensi lingkungan bisnis Islam menjelaskan bahwa yang perlu ditekankan dalam bisnis Islam di Indonesia adalah dengan melihat potensi dan peran strategis yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kegiatan usaha pada sektor real di bidang pertanian, misalnya industri serta ini perdagangan dan jasa serta lembaga perusahaan keuangan syariah yang perlu diberdayakan dan dilakukan percepatan serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang perekonomian. Selanjutnya ada sebuah artikel tentang analisis lingkungan bisnis. Setelah membaca dan memahami dari artikel tersebut, saya dapat memahami alasan mengapa lingkungan selalu dianalisis sebelum merumuskan strategi, yaitu untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Cara menganalisisnya yaitu pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan, yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Dan manfaat saya dari membaca artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis, yaitu saya dapat mengetahui definisi dari tabayun, pentingnya tabayun itu sendiri, serta proses tabayun dari zaman ke zaman dalam lingkungan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.